Selamat siang teman-teman MPTV online dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Pak Haji Saipul Milah ya. Ya. Dia adalah sebagai Ketua BPPKB. Ya. Singkatannya apa sih itu Pak Haji? Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Oh ya. Dan juga sebagai dari fraksi Golkar, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang. Ya, betul. Ya, jabatan yang luar biasa ini kita yang tamu hari ini ya. Sehat-sehat aja Pak Haji. Amin, alhamdulillah. Ya. Kegiatan gimana nih selama Covid nih? Ya, kita hanya koordinasi aja. Koordinasi aja ya. Di Dewan baru sifatnya koordinasi aja. Oke, ya. Nih ada hal-hal yang mungkin yang kita akan obrolin pada hari ini, ngobrol santai aja sih Pak Haji ya. Mungkin ada seputar BPPKB, tentang Dewan dan dunia pendidikan tentunya adalah Komisi 2 adalah salah satunya adalah membidangi bidang pendidikan ya. Ya, betul. Ya, salah satunya adalah Kesra ya. Yang pertama mungkin Pak Haji, kok bisa jadi anggota DPRD Kota Tangerang nih, mungkin singkat aja ceritakan nih gimana nih kira-kira kisahnya nih sedikit buat kita nih. Artinya saya masuk ke Dewan ini karena ada panggilan lah. Nurani saya sifatnya ingin selalu memperjuangkan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat. Ketika saya di luar ring ibarat tinju, ini teriak-teriak doang. Tapi ketika kita masuk, ya syukur alhamdulillah lah bisa menyampaikan hal-hal baik keluhan soal tenaga kerja, keluhan soal pendidikan, hal-hal lain yang sifatnya menjadi ketidakpuasan pelayanan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat, saya bisa suarakan kalau saya di Dewan. Iya ya. Oke. Nah, itu dari dapil berapa waktu itu Pak Haji? Dapil 5. Dapil 5. Jatiwung Cibodas. Oke ya. Oke, mantap. Selamat Pak udah masuk dalam jajaran anggota DPRD ini ya. Alhamdulillah. Tapi tetap akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat tentunya ya Pak ya. Amin, insya Allah. Ya. Semangat. Insya Allah Pak ya. Oke. Nah, mungkin yang berikutnya nih Pak Haji, selain DPRD juga Pak Haji sebagai Ketua BPPPKB Kota Tangerang ini ya, BPPPKB Banten artinya ya. Amin. Jabatannya apa Pak di BPPKB Pak? Ketua DPC. Oh, Ketua DPC ya. Sebetulnya visi dan misi BPPKB Banten secara keseluruhan itu apa sih Pak? Itu Pak. Jadi begini, sesuai namanya, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Iya. Artinya kita di masyarakat Banten ini dengan moto berjuang, beramal dan berakhlakul karimah. Iya. BPKB Banten keberadaannya di Kota Tangerang khususnya. Iya. Dan alhamdulillah sudah di 13 kecamatan kita keberadaan BPKB itu. Nah, misi daripada BPKB itu sendiri kita menggali potensi-potensi yang memang mereka masuk ke anggota. Kemudian kita arahkan untuk bagaimana dia bisa hidup. Kita arahkan bagaimana dia bisa bersosialisasi di masyarakat dan yang paling pokok bisa bermanfaat di masyarakat. Nah, ini misi daripada BPKB, yaitu mereka berjuang, beramal, berakhlakul karimah. Jadi itu yang menjadi pokok kita. Segala potensi yang bersifat positif itu kita gali, kita kembangkan ke anggota. Termasuk dalam mendukung pembangunan di Kota Tangerang ini juga dong Pak ya, harusnya ya. Iya, kita semua dengan pemerintahan, dengan polisian, ada sinergitas dengan TNI, ya, bersinergi terus. Iya. Baik sosial, hal-hal lain yang sifatnya memang menuju perbaikan, pembangunan, mendorong pembangunan, BPKB sangat bisa mendukung itu. Pak, mungkin Bapak bisa menjawab apa enggak nih ya? Artinya selama ini kan asumsi masyarakat yang berkembang di luaran sana bahwa BPPKB ini hanya sebatas jadi tenaga keamanan atau bodyguardnya atau maaf di sektor yang lebih realnya lagi misalnya jadi petugas
pengatur kendaraan-kendaraan di tempat mall atau di mana gitu kan, di minimarket. Kalau menurut tanggapan Pak Haji gimana deh? Asumsi seperti ini, ya. Ya, tidak semua begitu. Memang ada. Ya. Tapi termasuk saya ketua BPKB, saya punya yayasan. Oh, kan? iya. Saya juga sarjana pendidikan. Nah, ada juga mereka yang memang di ormas kita ini jadi lawyer. Karena kita BPKB ketika ada persoalan hukum, pengacaranya pasti orang BPKB. Artinya kan ada juga BPKB. Ada juga yang memang ke jenjang itu Pak ya. Ada juga guru. Nah, walaupun memang yang terlihat di lapangan memang banyak lah yang memang parkir, jaga tanah. Karena kita apapun potensi yang dimiliki oleh anggota, silakan. Kalau teman-teman potensi dirinya bisa dikembangkan di perparkiran, ayo kita fasilitasi, kita dukung, bahkan kita rekomendasikan untuk menjadi tukang parkir yang sah. Nah, kemudian ada perusahaan yang memerlukan pengamanan di tanahnya, kita kerjasama secara resmi, kita berikan tembusan-tembusan ke instansi, kita jalankan juga. Jadi nggak semua seperti itu ya. Tadi ada juga disebutkan ada yang jadi lawyer, jadi guru jenjang-jenjang lainnya pun sebetulnya ada Pak Haji ya. Limbah, macam-macam. Ada yang security resmi di perusahaan, bahkan kita punya BPKB itu bekerja sama dengan perusahaan menyediakan security-nya secara resmi. Terus Pak Haji, untuk himbauan ke anggota supaya tidak terpancing dengan misalnya ada tawuran antara kelompok, ormas dan lain, itu sebetulnya selama ini sering diinikan nggak ke anggota nih Pak Haji nih? Oh iya, selalu kita berikan himbauan. Artinya memang kita untuk bekerja sama dengan semua ormas yang ada, saling merangkul, tidak saling menyikut, dan saling berbagi. Artinya ketika kita ada ruang dan peluang, kita selalu sowan. Begitu juga kita menerima sowan dari mereka ketika ada peluang dan ruang dari mereka. Jadi kita selalu saling mengisi. Kebetulan ketua-ketua ormas ini ada di naungan Golkar banyak nih. Jadi ketua VV juga ada di tubuh Golkar. Oh gitu ya. Ketua BPKB ada di tubuh Golkar. Jadi enak ya kita saling ininya Pak ya. Kalau kegiatan-kegiatan sosialnya pernah dilakukan juga nggak Pak sama BPKB? Ada sering juga ya? Sering. Ketika banjir melanda Tangerang, kita sangat aktif. Nah, tadi kan ada kontribusi yang positif di situ kan Pak ya? Kontribusi yang positif. Kita aktif sekali ketika banjir melanda kota Tangerang. Banjir melanda Banten kemarin tuh, kerusakan longsor dan lain-lain. Kita sangat bergerak. Tsunami ngehajar Banten, kita bergerak terus. Puluhan mobil kita kirim, sembako, pakaian layak pakai dan lain-lain. Nah, setiap buka puasa kita juga bikin yang namanya BPKB itu di setiap unit, bahkan tingkat kelurahan atau di setiap tingkat kecamatan. Mereka buat pembagian takjil, pembagian santunan yatim. Itu menjadi misi kita, sesuai beramal, berakhlakul karimah. Kalau anggotanya sendiri emang kalau Kota Tangerang ada berapa Pak? IT hampir 4.000 lebih. 4.000 lebih ya. Iya. Khusus di kota aja nih. Ya, makanya harus dipertahankan Pak, biar periode kedua juga lanjut lagi. Amin, insya Allah. Ya Pak Haji, kita ngomong PBPKB udahlah sampai situ dulu ya. Nah sekarang saya ingin beralih kepada sebagai dewan nih ya. Dan di Komisi 2 tadi salah satunya adalah di Kesra dan salah satunya pendidikan ya Pak ya? Pendidikan tuh. Kalau Pak Haji lihat sekarang ini kan di tengah COVID sekarang ini, di mana semua orang sedang mengalami bencana COVID ya, termasuk Kota Tangerang juga tentunya. Untuk penerimaan siswa baru itu kan sistem online dan zonasi. Nah, bagi mereka yang kebetulan terdampak COVID, ya kan sekarang ini yang mungkin yang tadinya sebagai karyawan statusnya sekarang berubah di PHK misalnya karena pengurangan tenaga kerja, atau yang tadinya dia ekonominya ada jadi turun ya. Termasuk juga terdampak mungkin di dalam hal dia buat anggaran buat pendidikannya. Tapi mereka yang kebetulan tidak diterima masuk ke dalam negeri misalnya dan harus ke swasta, sementara COVID ini belum reda, belum selesai.
menurut pendapat Pak Haji gimana nih dalam hal ini? Harusnya Pemkot Tangerang dalam melihat situasi seperti ini. Ya, Bung Johan, ini yang memang sering juga saya sampaikan kemarin ketika kita hearing dengan Dinas Pendidikan. Saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Tangerang kalau bicara pendidikan tingkat dasar SD, ini gedung nih sudah selesai sama Pak WH zaman itu. Ya, ketika bicara SMP, ya tanggung jawab sekarang Kota Tangerang. Iya. Dan ketika membicarakan SMK dan SMA, ini sudah diambil alih Provinsi Banten. Dan ini Bung Johan perlu diketahui nih, ini pemerintah pusat kementerian menggunakan sistem penerimaan siswa baru PPDB ini, menggunakan sistem zonasi. Pertama misinya dalam rangka menghilangkan yang namanya sekolah favorit. Hingga ada sekolah ini tidak lagi bertingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Artinya semua sama rata gitu ya Pak? Sama rata. Nah, ini juga kedua, ini menguji pemerintah daerah kesanggupan dalam menyediakan sarana pendidikan. Penyerapannya. Nah, sekarang sistem zonasi. Di Tangerang ini ada zona timur, tengah, dan barat. Dibagi 3 nih zonasi. Nah, tadi pertanyaannya soal yang berdampak COVID ini hari ini. Nah, inilah yang saya tanyakan kemarin ke dinas. Bagus sekali Bung Johan tanya itu. Saya juga menyampaikan, Ibu Kepala Dinas, apa sikap pemerintah Kota Tangerang ketika ada masyarakat yang jelas dia berdampak corona, terdampak COVID, dan hari ini dia menerima bantuan sebagai masyarakat penerima bantuan berdampak COVID, kemudian dia punya anak sekolah masuk SMP, lantas tidak terserap oleh zonasi, dan harus ke swasta dong. Nah, apa sikap pemerintah? Ini yang sedang kita kejar, Bung Johan. Karena jelas kalau sudah dia masuk ke swasta, bicara anggaran ya Pak ya? Bicara anggaran. Ya. Kalau dia sudah masuk ke swasta, di dalam swastanya nih, jelas pemerintah sudah ada turun tangan soal bantuan operasional sekolah, bos, per siswa. Nah, tapi untuk masuk ke swasta ini, buku harus dia selesaikan, formulir harus dia selesaikan, kadang bangunan harus dia selesaikan. Dan kita harapannya masyarakat yang masuk ke swasta ini pilihan, bukan keterpaksaan. Nah, sekarang banyak nanti nih kekuatan di Kota Tangerang penerimaan siswa baru. Biar jelas lagi, yang maksudnya tadi pilihan itu apa tuh maksudnya? Bukan keterpaksaan tuh. Mungkin bisa dijelaskan dikit deh. Swasta, orang masyarakat masuk swasta ini harus pilihan. Tapi sementara sekarang, nah contoh misalnya, Bung Johan punya anak, masukin anaknya ke pesantren itu pilihan. Saya mau masukin anak saya ke Al-Azhar itu pilihan. Nah, tapi mereka yang terdorong terfilter, artinya tidak terserap zonasi, lantas mereka disingkirkan ke swasta, ini yang harus menjadi catatan. Bagaimana pemerintah mengawal ini? Ini harus tanggung jawab ini pemerintah kota. Jangan sampai mereka terputus. Karena tidak ada tadi pengawalan tadi. Terus apa Pak yang didapatkan waktu itu Pak, yang setelah ada dilemparkan permasalahan seperti itu Pak? Nah ini yang saya lempar pertanyaan itu, dinas diam dulu dia. Nggak ada jawaban solusi yang baik. Dan ini media seperti ini yang memang diharapkan bisa mengingatkan ke pemerintah. Karena banyak Bung Johan. Sekali lagi 2:1. 2:1 artinya ketika ada 2, 1 terserap, 1 harus ke swasta. 1 harus ke swasta ya. Dan itu bagaimana kalau mereka yang dan terpaksa, belum tentu masyarakat Kota Tangerang ini mampu semua ya Pak ya, yang ke swastanya ini ya. Jelas. Tidak semua, apalagi tadi saran Bung Johan, bagaimana mereka yang terdampak COVID lantas harus ke swasta. Ini tanggung jawabnya bagaimana pemerintah? Berarti ini harus cepat tanggap seharusnya ya pemerintah. Harus cepat tanggap. Kalau enggak korban ini banyak siswa yang kelantungan nanti. Kalau situasi normal sih mungkin beda lagi ya, tapi ini dalam suasana COVID masalahnya. Oke, mudah-mudahan Pak Wali bisa dengar inilah Bung. Betul. Nah, jadi harapan Pak Haji gimana nih selanjutnya nih untuk hal ini Pak? Tanggung jawab mengawal. Mengawal. Berikan anggaran mereka itu. Iya. Jadi mengawal
ke gerbang swastanya. Iya. Sementara ini konsentrasinya aja ke negerinya ini aja, Pak ya. Negerinya, kan? Iya. Nah, karena mereka sama-sama bayar pajak. Iya. Ya kan? Dia Betul. hidup di Tangerang bayar pajak. Yang terserap zonasi bayar pajak, yang nggak terserap zonasi juga bayar pajak. Nah, ketika dia tidak terserap zonasi dan dengan hal yang sama dia juga terdampak Covid. Dan pada saat ini statusnya mereka penerima bantuan. Iya. Nah, ini yang harus di pemerintah sikapi. Ini harus cepat-cepat. Sedangkan ini sudah berjalan kan, Pak ya? Lagi berjalan kan ya? Lagi berjalan ini. Dan kita tidak tahu berapa banyak nanti yang tidak. Tadi sudah diprediksi sih. Ada pasti yang tidak terserap itu pasti banyak ya kan? Pasti banyak. Tapi kalau untuk yang masuk-masuk secara siluman untuk belakangan ini mungkin nggak terlalu seperti zaman dulu kali Pak ya? Nggak ada. Gimana tuh? Jalan siluman tuh nggak. Insya Allah Tangerang konsekuen. Kota Tangerang khususnya Bapak Wali Kota dan Dinas Pendidikan terkait tidak ada yang harus dengan jalan siluman masuk ke SMP. PPDB kita online. Pak, keluhan-keluhan dari warga sudah mulai datang belum Pak soal pendaftarannya atau gimananya secara online ini di tengah Covid Pak? Apa ada yang sudah masuk atau belum Pak? Dari warga, dari masyarakat yang Alhamdulillah sudah tersosialisasi dengan baik soal PPDB secara online ini. Mereka memahami dan menyadari itu. Oh gitu ya. Jadi tidak seperti dulu orang cari-cari peluang, sekarang enggak. Tapi untuk sistem yang diberlakukan secara online sudah bisa ya yang dilakukan oleh warga masyarakat ya. Artinya nggak kagok lagi atau nggak kaku mereka. Nggak kaku lagi. Saya sebagai tokoh masyarakat di kampung ini biasanya kalau mereka tidak paham banyak yang WA saya. Oh gitu. Sementara ini nggak ada banyak yang masuk ya? Iya nggak ada. Termasuk jalan siluman tadi nggak ada orang coba-coba minta bantuan. Artinya bersih Kota Tangerang soal itu. Kalau Bapak lihat amati zonasi ini sebetulnya udah bagus belum Pak? Sistem zonasi ini. Sangat bagus. Tadi kan katanya jadinya tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit ya. Lalu gimana tuh yang sudah terlanjur yang mereka sudah image sekolah favorit berarti jadi turun kelas apa gimana jadinya Pak? Kalau menurut Pak Haji ini didongkrak semua harus rata. Artinya mutunya harus rata berarti mutunya harus rata semua. Bicara mutu berarti juga SDM-nya juga harusnya diperhatikan lagi ya Pak. Sudah jelas pemerintah Kota Tangerang menyiapkan itu. Dan yang terakhir zonasi itu di samping menghilangkan sistem favorit dan tidak favorit. Nah, menguji pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyiapan sarana pendidikan secara terpenuhi. Tapi untuk sarana di Kota Tangerang sendiri itu sudah bagus belum menurut Pak Haji? Sarana pendidikan. Kalau sarana ya, tapi dengan jumlah yang masih kurang. Jumlah masih kurang. Berarti artinya harusnya ada lagi penambahan Pak ya? Oh jelas. Karena sekarang masih 2:1. Itu yang tadi dikatakan 2:1 itu. 2:1. Ketika ada 2 siswa, satu yang terserap ke negeri. Satunya harus terpaksa ke swasta. Tapi kalau terserap semua kesian swastanya juga Pak Haji. Nah ini yang memang menjadi sikap pemerintah juga. Orang ke swasta tuh pilihan. Gitu ya. Ke swasta tuh pilihan. Kalau selama ini mereka ke swasta terpaksa, bukan pilihan. Kualitas swastanya dipertanyakan. Kalau dia pilihan artinya dia juga tidak perlu daftar ke negeri lain karena dia memang sudah memilih ke situ. Dia merasa yakin bahwa anaknya bisa terdidik dengan baik yang dia pilih itu kan Pak ya. Itu. Jadi pemerintah juga jangan bersembunyi di balik swasta nanti nggak dapat siswa. Iya. Nggak usah. Harus swasta itu pilihan. Himbauan Pak Haji yang terakhir ini untuk orang tua murid atau pemerintah dan sebagainya terhadap PPDB yang sekarang ini apa nih Pak? Himbauannya Pak? Ikutin aturan, cari informasi. Dan di Tangerang ini konsekuen. Jangan lagi coba-coba cari-cari informasi jalan siluman tadi. Yang tadi itu ya. Sudah tertutup rapat. Mari sama-sama kita buka sistem PPDB online ini, rangkul dengan baik. Nggak tahu bertanya, tidak paham bertanya. Itu aja. Jangan coba-coba cari-cari info-info yang nggak jelas. Nah, poin yang tadi adalah mudah-mudahan didengar oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Bagaimana dengan orang tua yang tadi terdampak COVID, tapi dia tidak terima di swasta. Ya tolong dicarikan solusinya gimana nih ya. Dikawal supaya sampai gerbang swastanya. Karena tanggung jawab kita semua supaya setiap orang warga negara untuk mendapatkan pendidikan ya tentunya Pak Haji ya. Oke.
Wah, luar biasa nih obrolan kita pada siang dan sore hari ini, Pak Amin. Haji nih. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama. Kita Sama-sama, Bung Johan. sudah kedatangan Pak Haji di tempat yang gubuk yang sederhana ini. Ya. Keren ini. Mudah-mudahan nanti di lain tema kita bisa datang, Pak Haji bisa diundang dan Siap. bersedia lagi datang ke sini. Amin, siap. Ya, terima Insya kasih Allah. banyak. Demikianlah pemirsa MPTV Online. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Haji Saiful Milah. Dia adalah Ketua BPPKB Kota Tangerang dan juga anggota DPRD Komisi 2 dari fraksi Golkar. Mudah-mudahan di dalam tugasnya beliau selalu dalam perlindungannya ya. Amin. Dan bisa terus eksis di dalam pekerjaannya selama ini ya. Terima kasih.